Halo Kang Mas, Mbak Yu, dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Waktunya kita pulang. Kali ini aku pertama kali akan naik kereta api tipenya tipe eksekutif ya. Kita naik gaya baru Malam Selatan dari stasiun Gubeng ke Yogyakarta lagi. Yuk kita langsung cek sama-sama perjalananku di Dolan Purseris. Oke, ini Surabaya Gubeng ya. Kebetulan kemarin dua hotel yang aku review kan dekat banget sama stasiun Surabaya Gubeng. Tapi ini yang Gubeng lama ya. Jadi kita cuman jalan sekitar 2 menit aja sih dari hotel terakhir ke Surabaya Gubeng. Ini jujur di depan itu sebenarnya ada soto, nggak tahu soto Lamongan atau soto Madura yang enak banget. Tapi waktu itu tuh nggak buka gitu. Jadi aku makan kayak bakwan Malang. Itu enak banget, 12.000 coba. Kita langsung masuk aja. Begitu kita masuk ke stasiun Gubeng lama, biasa ya print cetak tiket dulu. Ini posisi dari ruang tunggu di luar gitu ya, kalau kita masih mau nunggu atau mungkin boardingnya lama gitu. Nah ini karena kebetulan kereta gaya baru Malam Selatan itu ada di Gubeng baru, jadi sama petugas tuh diarahkan untuk nyebrang. Nah kayak gini ya, tadi kayak nyebrang aja dari stasiun Gubeng lama ke kawasan stasiun Surabaya Gubeng baru. Kayak gini suasana ruang tunggu yang di outdoornya, lumayan ada banyak kursi. Kemudian karena ini termasuk salah satu stasiun besar ya di Surabaya, jadi kayak provide aja sih. So far fasilitasnya juga aman dan nggak berselang lama gitu kereta gaya baru Malam Selatan pun akhirnya tiba. Nah uniknya adalah karena aku pesen di kelas eksekutif ya, ternyata kelas eksekutif itu ada di gerbong ujung paling belakang. Jadi mungkin kesalahanku juga nggak nanya sama petugas ya, nanyanya baru last minute, padahal aku nunggunya di ekonomi 1. Jadi jalannya agak jauh ya menuju ke kelas eksekutif. Karena ini juga pertama kalinya aku naik kereta api eksekutif ekonomi ya. Aku dapetnya tipe eksekutif, jadi kita jalan-jalan dulu ya keliling keretanya. Nah, daripada kita jalan di luar, mending jalannya di dalam aja ya. Seperti ini tampilan dari kereta api gaya baru Malam Selatan. Ini aku kebetulan masuk ke kawasan ruang restorasi atau gerbong makan ya. Kayak gini, lumayan cakep sih sebenarnya kalau kita mau makan-makan di kereta gitu. Meskipun harganya you know lah ya. Tapi seperti ini kalau penasaran juga sama kelas ekonominya. Sama ya, ternyata kayak adu dengkul gitu. Tuh, kayak gini, ini yang tipe ekonomi gaya baru Malam Selatan ya. Kemudian kursi tegak, adu dengkul, like usual. Kemudian kayak gini, toiletnya yang ada di tipe ekonomi. Nggak jauh beda sih sama kereta Bengawan yang kemarin, tapi ini jujur wangi. Beda sama kereta Bengawan, masih ada kayak bau-bau pesing nggak enak. Ini jujur masih wangi, atau mungkin karena belum ada yang pakai kali ya, jadi masih berasa seger gitu, nggak bau banget. Kita langsung jalan lagi melewati kereta atau gerbong restorasi. Ini yang kayaknya yang mulai tipe eksekutif nih. Udah mulai cakep ya. Meskipun makanan yang dijual sih ini nggak jauh beda sama yang dijual di kereta api Bengawan. Seperti ini kayak nggak, kalau nggak salah itu ruang untuk para masinisnya. Begitu, dan kita langsung masuk ke kawasan kereta kelas eksekutifnya. Emang beda sih, kayak sultan tapi nggak sultan-sultan banget. Tapi untuk kau mendang-mending sih ini udah mending banget ya. Harganya kalau nggak salah kemarin aku dapat di harga 290, last minute aku belinya. Jadi seperti ini kawasan kereta gerbong kelas eksekutif. Kursinya empuk, reclining seat. Ini juga ada tempat kalau kita mau naruh koper, misalkan kita bawa koper yang gede. Nah ini kopernya tuh bisa ditaruh di belakang nih, Kang Mas Bayu dulur semuanya. Kita masih jalan lagi karena kebetulan ini bukan gerbong aku. Gerbong aku adalah yang ini. Nih, seperti ini tampilan dari kursi kelas ekonomi kereta gaya baru Malam Selatan. Enak, sumpah ini apa ya, nyaman lah, karena harganya juga nggak ngadi-ngadi gitu ya. Kemudian roomnya juga luas gitu, jadi kita bisa kayak mengistirahatkan kaki, nggak adu dengkul kayak di kereta ekonominya. Kemudian luas, spacious. Kemudian nah ini ada
meja kalau kita mau makan, kita mau nugas mungkin di kereta. Nah, kita bisa pakai nih meja meskipun ini kecil ya, tapi lumayan proper gitu, bisa naruh minum juga di situ, disediakan juga colokan. Kemudian kita bisa ngecas juga nih Kamas Bayu Dulur semuanya di kereta ya, dengan view ini jujur kalau mau ke arah Jogja atau ke Surabaya lewat jalur selatan diusahakan pilih yang kursi A gitu ya, karena viewnya sih ternyata yang D itu nggak terlalu cakep, nggak bisa lihat gunung-gunung gitu, dan lebih cakep kalau kita pilih kursi yang A gitu Kamas Bayu Dulur semuanya. Jadi jangan lupa ya kalau mau naik kereta pesan kursi yang kelas apapun kelasnya, yang jelas nomornya A gitu. Ini nggak tahu kereta apa, aku lupa, tapi kita bisa ngelihat gitu biar kayak YouTuber apa namanya, anak-anak kereta ya. Ada footage beginian. Ternyata seru juga sih mencoba konten yang baru, nggak cuma nginep doang, tapi apapun yang hubungannya sama traveling tuh ikutan di video ini ya Kang Mas Bayu Dulur semuanya. Kemudian ini tepat jam 12 siang kereta api Gaya Baru Malam Selatan udah mulai jalan dari stasiun Surabaya Gubeng. Pokoknya ini salah satu kota yang sepertinya akan menjadi kota yang akan sering aku singgahi ini untuk kedepannya ya. Akan ada banyak project juga di sini. Alhamdulillah 2023 akhir ya, keran untuk diriku bisa mengembangkan potensi itu udah mulai dikasih kesempatan nih. Meskipun Surabaya kotanya panas, tapi udah mulai ngangenin sih sebenarnya. Dan kayak biasa kalau di kereta tuh hawanya pengen banget deep talk ya kalau ngelihat view yang keren gitu. Kemudian sendirian kebetulan karena tipe eksekutif ini nggak banyak yang naik mungkin ya, karena harganya tuh nggak jauh beda sama yang tipe ekonomi. Tapi kalau aku sih prefer ke eksekutif sih sebenarnya. Kalau yang udah umur segini ya, adu dengkul, kursi tegak 5-6 jam tuh nggak kuat sih. Tapi ya seperti inilah. Jadi kalau nggak salah gerbong yang aku tempatnya tuh nggak nyampe 20 orang, padahal isinya tuh kayak 50. Jadi lumayan nyaman gitu kalau kita mau pindah-pindah kursi, nyari shot untuk footage, tampaknya juga seru banget. Dan kayak gini Kamas Bayu Dulur semuanya, kalau ini aku ngambil yang duduk di kursi A karena kebetulan sebelahku tuh kosong. Jadi aku sempetin untuk duduk di kursi A. Kayak gini pemandangannya lumayan seru ya, karena nanti juga di daerah perbatasan Ngawi Mojokerto tuh ada banyak view gunung yang keren nih. Dan ini juga jadi salah satu apa ya, enak sih sebenarnya untuk kita deep talk seperti aku yang baru menemukan banyak pelajaran lah di tahun ini, bahwa kita udah sampai di era dimana kadang kompetensi itu selalu kalah ya Kamas Bayu Dulur semuanya dengan channel. Kemudian nggak tahu ya Republik ini tuh mau dibawa kemana ketika semua aspek dalam hidup itu selalu ditentukan dengan orangnya siapa, relasinya siapa, tanpa pernah mereka tuh ngelihat kompetensi yang kadang orang lain tuh punya gitu, dan lebih kompeten dibanding orang-orang dengan label rekannya siapa, anaknya siapa, bawaannya siapa gitu ya. Tapi yang jelas kalau misalkan Kamas Bayu Dulur semuanya juga ada di fase itu gitu, menunjukkan kompetensi aja masih kurang karena terkalahkan dengan orang-orang yang udah aku sebutin tadi. Tetap jangan mudah menyerah. Itu adalah salah satu obstacle yang mungkin udah jadi jalannya dan takdirnya Kamas Bayu Dulur semuanya. Yang jelas akan tiba masanya di mana kompetensi yang kita punya itu beneran akan dikasih tunjuk sama Tuhan ke orang-orang yang selalu ngeremehin kita gitu, ke orang-orang yang kadang tidak memandang kompetensi yang kita punya hanya karena kita bukan ada di circle orang-orang tersebut gitu. Tapi begitulah ya, nggak tahu juga kadang kalau kita mikir sama Republik ini tuh mau dibawa kemana ketika kok nggak di satu circle, di banyak circle tuh selalu seperti itu gitu. Jadi kadang ya ini semoga obrolan yang sedikit membuka semuanya ya. Kalau misalkan ketemu sama orang, mencoba membuka relasi dengan orang baru, please jangan lihat atau jangan berdasarkan referensi dari orang lain. Coba tetap harus percaya dengan kompetensi orang tersebut, karena ya balik lagi ya, kadang everything happen for a reason. Kadang catatan buruk di tempat lain itu tidak selamanya buruk di tempat yang baru
Kadang-kala track record itu juga nggak selamanya akan membuat atau melabeli orang tersebut seperti yang udah terekam gitu. Setiap orang juga pasti punya kesalahan, setiap orang pasti pernah punya fase ups and down-nya, dan mungkin kita hanya tahu diceritain orang fase down-nya, fase ups-nya kan kita nggak pernah mau tahu kadang ya. Kayak gitu sih. Kadang lihat begini tuh pengen banget cerita banyak, tapi kalau diomongin kayak mana gitu ya. Oke, daripada kita ngelantur, kita langsung cek dulu yuk di kamar mandi yang di tipe ekonomi. Sorry, di tipe eksekutif. Ini lumayan beda ya sama kamar mandi yang di tipe ekonomi. Lebih sedikit sultan, dan ini ada pengharumnya juga, wangi, toiletnya duduk gitu, ada apa namanya, penyaring udaranya juga gitu. Jadi ini beneran kelas sultan ya untuk kaum mendang-mending, gaya baru malam selatan di tipe eksekutif. Lihat view lagi, jadi pengen deep talk rasanya, karena balik lagi ya Surabaya, kemarin juga meninggalkan cerita yang gak gampang juga untuk aku, dan mungkin untuk orang lain juga sih, Kamas Bayu Turus semuanya yang sedang memulai fase baru dalam chapter hidupnya gitu ya. Kemudian bertemu lagi dengan ritme yang sama, selalu dipandang sebelah mata hanya karena kita bukan dari circle orang-orang tersebut gitu. Ya, intinya tetap aja don't give up, keep trying to get what you want. Kemudian do not compare yourself to others. Kemudian udahlah, tunjukin aja kompetensi yang kamu punya. Karena ya kalau nggak kamu yang percaya dengan dirimu sendiri, siapa lagi gitu ketika circle-nya tidak mempercayai dirimu. Itu sih, ini salah satu yang membuat aku semakin semangat sekali dan gak sabar ya. Chapter-chapter baru apalagi yang akan aku hadapi, di samping orang-orang yang gak bisa kerja tapi bawaan pimpinan ya kan. Kok jadi malah curhat ya. Akhirnya long story short, kita udah sampai di Solo. Nggak tahu ya, kalau di Solo tuh aku paling suka banget nge-shoot bagian ini nih. Kayak kita tuh beneran salah satu mahakarya sih yang dipunya sama Solo tuh ini, Masjid Rayanya tuh keren banget. Ini bukan Masjid Raya Solo padahal ya. Tapi begitulah Kamas Bayu Turul semuanya. Ini cerita perjalananku nge-review kereta api gaya baru malam selatan. Sampai ketemu di Naik Kereta series berikutnya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Lempuyangan Station.